Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman wisata mistis Indonesia. Kembali lagi dengan saya Fikri Nawawi Nurmida, tentunya di channel Wisata Mistis Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ilmu keragaman yang beliau miliki cukuplah tinggi sehingga beliau mampu menyebarluaskan syariat Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi panutan seluruh orang muslim di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Maka dari itu, makamnya beliau yang terletak di Demak itu tidak pernah sepi dari para penziarah. Ada perbedaan yang cukup menonjol dalam diri Kanjeng Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah perbedaan dalam cara berdakwah dan cara beliau mengenakan pakaian. Beliau lebih senang menggunakan pakaian berwarna hitam dan juga belangkon. Biografi Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450, seorang putra Adipati Tuban yang merupakan Temenggung. Terdapat asal-usul mengenai nama Kalijaga. Menurut masyarakat yang berada di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga di Kabupaten Cirebon, jika beliau tinggal di Cirebon, beliau sering melakukan kegiatan berdiam diri di sungai, atau menurut bahasa Jawa kuno yaitu kegiatan Joko Kali. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu tentunya atas perintah dari gurunya yang bernama Sunan Bonang. Kisah sejarah Sunan Kalijaga sebelum diangkat menjadi Wali Songo. Sebelum menjadi Sunan, Raden Said adalah perampok dari hasil bumi. Beliau merampok hasil bumi dari orang-orang kaya serta mencuri dari rumah-rumah orang kaya, dan hasil bumi atau rampokan yang didapat dibagikan kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu dan juga fakir miskin di sekitar daerah beliau. Hal tersebut berlangsung cukup lama. Suatu hari ketika Raden Said berada di suatu hutan, maka beliau bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua yang berjalan dengan menggunakan tongkat. Kakek tersebut tidak lain yaitu Sunan Bonang, karena tongkat yang dibawa Sunan Bonang tersebut terlihat menyerupai emas. Bahkan Said pun berniat untuk merampok tongkat tersebut, dan tentunya hasil rampokannya itu akan diberikan kepada orang miskin. Tentunya Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Beliau berkata kepada Raden Said bahwa Allah tidak akan menerima amal apapun yang buruk. Disitulah Sunan Bonang menasihati Raden Said agar tidak melanjutkan aksinya dalam mencuri dan merampok. Dan mulai saat itulah Raden Said menjadi murid yang baik dari Sunan Bonang. Sunan Bonang menyarankan Raden Said untuk semedi dan menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di kali. Raden Said pun tidak diizinkan pergi sebelum Sunan Bonang kembali untuk menemuinya. Dan setelah 3 tahun, ketika Sunan Bonang datang dan Raden Said masih berada di sungai tersebut untuk menjaga tongkat Sunan Bonang. Nah, dari awal cerita tersebut, maka Sunan Bonang memberikan nama atau gelar kepada Raden Said menjadi Sunan
Kalijogo. Kemudian Raden Said diberi pelajaran oleh Sunan Bonang mengenai agama Islam, dan dari situlah beliau mulai melakukan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Beliau lebih memilih kesenian dan kebudayaan seperti gamelan, wayang, seni ukir, dan seni suara media dakwahnya. Cara tersebut merupakan cara yang sangat baik untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada kala itu. Dan pada masa itu beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi mengenai agama Islam. Dari adipati wilayah Jawa memeluk agama Islam seperti Adipati Kartasura, Adipati Padanaran, Adipati Kebumen, Adipati Ketipanjang, dan Adipati Kenyumas, keturunan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menikahi seorang wanita yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, dan dari pernikahannya alhamdulillah beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Dewi Raka Ayu, dan yang terakhir adalah Dewi Sofia. Dari keturunan beliau menjadi tokoh Wali Songo, yaitu Raden Umar Said atau yang dikenal Sunan Muria Maulana Ishaq